Persatuan dan kesatuan bangsa yang kita rasakan saat ini tidak diraih melalui proses yang singkat serta usaha yang mudah. Ada perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita hingga mengorbankan jiwa dan raga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Mulai dari perjuangan melawan Belanda hingga Jepang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dalam perjalanannya, persatuan dan kesatuan telah mengalami perkembangan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Lantas, bagaimana dinamika atau perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa? Mari kita bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Sejarah perjalanan politik kenegaraan kita pernah melalui berbagai fase dan perubahan sebelum tiba pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI seperti saat ini. Salah satu fase yang pernah berlangsung adalah fase saat Indonesia berbentuk negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Proses terbentuknya RIS dan fase pemerintahan RIS yang berlangsung singkat pada tahun 1950 ini menjadi salah satu babak penting dalam perjuangan memenangkan revolusi kemerdekaan Indonesia. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. 4 kali 365 hari saya berpisah dengan rakyat Jakarta, laksana rasanya seperti berpisah 40 tahun, saudara-saudara. Fase keberadaan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS pernah dialami masyarakat Indonesia sejak pengakuan kemerdekaan pada 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada sepanjang 8 bulan ini, Negara Republik Indonesia yang dibentuk sehari setelah proklamasi kemerdekaan mengalami perubahan bentuk sebagai konsekuensi berubahnya konstitusi negara dari bentuk negara kesatuan menjadi negara federal. Kan negara federal itu sebenarnya tidak jelek juga kalau di dalam ide yang sebenarnya. Itu sama saja lah dengan negara kesatuan. Itu soal pilihan saja. Tetapi negara federal yang lahir tahun 49 itu sangat jelek karena motifnya memecah belah bangsa Indonesia. Perubahan bentuk negara ini lahir dari pergumulan diplomasi yang liat untuk mempertahankan kemerdekaan dan keberadaan negara Republik Indonesia. Terutama ketika Perang Kemerdekaan yang berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan tak kunjung bisa memaksa Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Belanda tidak berhasil menghancurkan TNI sebagai kekuatan revolusi. Ya. Tapi sebaliknya, TNI juga tidak berhasil mempertahankan daerah secara utuh. Jadi sebetulnya itu stalemate. Ya. Belanda menguasai Maguwo, menawan Bung Karno, Hatta, Ali Sastra Merdeka. Tapi dia juga tidak bisa menguasai seluruh daerah TNI. TNI juga tidak bisa secara seluruh tetap mempertahankan kota-kota yang diduduki oleh Belanda. Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wacana tentang negara federal pernah mengemuka dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Namun dalam rapat BPUPKI, wacana ini kalah dengan pendapat yang menghendaki bentuk negara kesatuan. Setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda yang tidak mau kehilangan kekuasaannya di Indonesia kembali menghidupkan gagasan federalisme. Belanda sejak dari awal itu memang berusaha menciptakan satu bentuk negara di mana dia bisa paling tidak tetap mempertahankan pengaruhnya setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu Anda lihat
Belanda selalu berusaha untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang membuka ruang bagi dia untuk tetap mempertahankan pengaruhnya. Nah, salah satu pemikirannya adalah dalam bentuk federalis. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. van Mook, yang pada tahun 1946 ditugaskan kembali ke Indonesia, memulai upayanya membentuk negara federal dengan menggelar konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada bulan Juli tahun 1946. Konferensi ini membuka jalan kemunculan sejumlah negara bagian. Untuk memuluskan rencana pembentukan negara federal, Van Mook menginisiasi pertemuan lanjutan di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Di tengah upaya pembentukan negara federal ini, Belanda menerima tawaran Inggris untuk berunding dengan pemerintah Republik Indonesia. Setelah menyetujui kesepakatan gencatan senjata sebulan sebelumnya, pada bulan Desember 1946, Belanda dan Republik Indonesia berunding di Linggarjati dengan penengah Inggris. Dalam perundingan ini, selain pengakuan secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera, dicapai kesepakatan akan dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Meski tidak memuaskan banyak pihak, perundingan Linggarjati menjadi pembuka upaya pemecahan masalah hubungan antara Belanda dan Indonesia lewat jalur diplomasi. Guna mempersiapkan pembentukan negara Indonesia Serikat pada tanggal 3 hingga 5 Januari 1948, Van Mook menggelar konferensi untuk membentuk pemerintahan federal sementara tanpa melibatkan Republik Indonesia. Namun, pada tanggal 15 Juli 1948, BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, permusyawaratan federal yang terdiri dari sejumlah negara bagian dan daerah otonom di luar kekuasaan Republik Indonesia, mengeluarkan resolusi terkait pembentukan pemerintah federal sementara dengan niat mengikut sertakan Republik Indonesia. Di tengah pembentukan negara federal sementara ini, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan menangkap para pemimpin Republik Indonesia. Namun, di luar dugaan Belanda, agresi militer itu justru banyak merugikan langkah diplomatik mereka. Semua negara-negara federal dalam memasukkan surat pemilihan siapa yang pantas menjadi presiden hanya menyantumkan satu. Agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan tindakan mereka menahan para pemimpin Republik Indonesia dikecam banyak negara. Atas desakan banyak negara, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi. Selain mendesak penghentian peperangan, resolusi yang disponsori pemerintah Amerika Serikat ini juga memerintahkan pemulihan kekuasaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Belanda itu kan baru lepas dari pendudukan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Negaranya kan ikut hancur. Rotterdam itu kan dihantam oleh Jerman sampai hancur. Amerika membantu Belanda dengan uang, tapi untuk memperbaiki kembali infrastrukturnya, kota-kotanya, dan sebagainya. Nah, oleh sebagian orang Belanda itu, uang itu mau dipakai untuk membiayai perang lawan Indonesia. Nah, itu Amerika tidak suka. Amerika melarang. Ini uang bukan untuk perang, bukan untuk merebut kembali Indonesia, tapi untuk kembali membangun negaramu. Sebagai tindak lanjut keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949, Belanda yang sangat tergantung dengan bantuan ekonomi dari Amerika segera merumuskan langkah-langkah penyerahan kedaulatan kepada RIS. Berbagai aspek terkait proses penyerahan kedaulatan ini akan dibahas dalam konferensi meja bundar atau KMB. Pada waktu itu Belanda tetap menginginkan negara federal itu dan pada waktu itu pemerintah Belanda sudah mengasingkan atau menangkap Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan ke Bangka. Nah, pada perjanjian Rumroyen itu Bung Hatta didatangkan dari pengasingannya, Sultan Jogja didatangkan dari Keraton Jogja,
Bung Hatta menyatakan setuju melaksanakan perjanjian Renville itu, dan Sultan Jogja mengatakan Jogja tidak akan menjadi negara sendiri, Jogja adalah bagian dari Indonesia. Nah, itulah mereka bersepakat bahwa akan diadakan perjanjian Meja Bundar. Sebagai persiapan menghadiri KMB, wakil-wakil Republik Indonesia menggelar 2 kali perundingan inter-Indonesia dengan wakil-wakil BFO. Pertemuan digelar di Yogyakarta pada tanggal 22 Juli 1949 dan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1949. Dalam perundingan ini, kedua pihak sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dan menyetujui sejumlah kesepakatan dalam bidang politik, ekonomi, dan keuangan yang akan diberlakukan dalam negara RIS. Setelah perundingan alot selama lebih dari 2 bulan, KMB berakhir pada tanggal 2 November 1949. Dengan disetujuinya hasil-hasil KMB, terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu hasil KMB menyebutkan Kerajaan Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Indonesia kepada RIS. Pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan peleburan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan Angkatan Perang Belanda atau KNIL. Di satu sisi, TNI keberatan bekerja sama dengan musuh mereka, sementara pihak KNIL menuntut ditetapkan sebagai angkatan perang negara bagian dan menolak masuknya TNI ke negara bagian. Kisruh terkait pembentukan angkatan perang RIS ini sempat menimbulkan pemberontakan angkatan perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin Kapten Raymond Westerling di Bandung, Jawa Barat, dan gerakan Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan. Struktur daripada negara kita sebagai federasi pada prinsipnya mungkin dipertahankan. Sistem pemerintahan federal yang diwariskan Konferensi Meja Bundar atau KMB hanya bisa bertahan singkat. Menurut Indonesianis asal Amerika Serikat George McTernan-Kahin, setelah 6 minggu berjalan, sistem federal secara bertahap terus mendapat tekanan dari berbagai pihak yang menghendaki bentuk negara kesatuan. Sebagian besar rakyat di negara-negara bagian tidak puas dengan sistem federal yang dibebankan pada mereka sebagai akibat Konferensi Meja Bundar. Orang banyak yang curiga. Hatta itu kan dulu memang pejuang negara federal gitu. Jangan-jangan Konferensi Meja Bundar itu hasil keinginan Hatta juga. Tapi enggak, kalau dilihat dari seluruh dokumen Hatta pokoknya pada waktu itu sama dengan rakyat Indonesia. Pokoknya Belanda ngakui dulu dah gitu. Nah, ternyata pengakuannya ada udang di balik batu. Di 6 negara bagian dan 9 daerah otonom, ketidakpuasan banyak berkembang menjadi tuntutan spontan dan meluas terhadap penghapusan federalisme. Kala itu, baik di kalangan rakyat kebanyakan maupun kelompok elit, ada anggapan kuat bahwa bentuk sistem negara federal tak lebih dari warisan penjajah Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan keputusan Presiden RIS, tidak lama setelah terbentuknya RIS, 4 negara bagian yakni negara Jawa Timur, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan sejumlah daerah otonom dibubarkan dan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 3 hingga 5 April 1950 diadakan konferensi antara RIS, NIT, dan NST. Konferensi menghasilkan putusan untuk membentuk negara kesatuan. Sebagai jalan pembentukan negara kesatuan ini pada 19 Mei 1950, negara Republik Indonesia juga dibubarkan. 2 hari setelah penandatanganan pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan RIS dalam sejarah politik kenegaraan kita memberi pelajaran berharga bahwa proses perjalanan kita menjadi bangsa yang merdeka pernah dihadapkan pada begitu banyak tantangan yang pada masanya dengan cerdas dan arif pernah dipecahkan para pendahulu kita.